Baik Bapak Ibu, eh, kita mulai. Eh, Pertemuan kali ini tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa progres kita ini masih cukup rendah, di mana tinggal 10 hari lagi ini kita eh, masih berada dalam progres 70%, sehingga perlu saya jelaskan kembali tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh madrasah terkait dengan penginputan EDM dan juga pagu indikatif 2025. Memang sebelumnya kita sudah pernah Zoom di awal tahun terkait dengan EDM dan ERKAM ini, namun mungkin Bapak Ibu ada yang kurang menyimak atau belum memahami, sehingga perlu saya sampaikan kembali tahapan-tahapannya ya. Jadi eh, tahapan untuk penginputan EDM 2024 dan juga penyusunan pagu indikatif 2025 pada aplikasi ERKAM. Nah, dasar hukumnya adalah Surat Direktur KSKK Madrasah Ditjen Pendis pada tanggal 20 September 2024 terkait dengan kewajiban penerapan EDM dan ERKAM ya. Nah, di dalam surat itu kemudian ditindaklanjuti lagi dengan surat Direktur KSKK Madrasah tanggal 3 Oktober terkait dengan perubahan jadwal ya, penyusunan EDM dan rencana pendapatan indikatif. Terkait dengan surat yang disampaikan dari pusat, Bapak Ibu, bahwasanya penginputan EDM dan ERKAM itu diwajibkan bagi seluruh madrasah, ya, diwajibkan bagi seluruh madrasah, di mana MI, MTS, MA dan MAK, baik negeri maupun swasta, yang sudah memperoleh izin pendirian itu wajib, ya, wajib melakukan penginputan EDM dan ERKAM. Ya. Yang kedua, itu madrasah yang sudah mendapatkan program BIMTEK atau belum. Jadi kalau dulu yang sudah BIMTEK itu wajib, sekarang yang sudah BIMTEK maupun yang belum BIMTEK itu tetap wajib. Ya, karena memang programnya itu sudah selesai di tahun 2024 ini, sehingga tidak ada lagi BIMTEK yang dilakukan oleh pusat. Nah, sehingga di madrasah itu diwajibkan melakukan pembelajaran secara mandiri. Ya, jadi tidak ada lagi BIMTEK. Madrasah itu karena dia wajib sifatnya, maka dia harus melakukan pembelajaran secara mandiri. Ya. Nah, kemudian dia berkoordinasi dan meminta bimbingan kepada pengawas dan juga kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Karena Bapak Ibu pengawas madrasah, Bapak Ibu di Kemenak Kabupaten Kota itu sudah kami latih untuk menjadi instruktur kepada Bapak Ibu di madrasah. Sehingga Bapak Ibu madrasah baru yang di tahun 2023 ijobnya, atau yang di 2024 atau di 2025 atau yang nanti akan ada ijob-ijob baru, itu dia belajar secara mandiri, tentunya didampingi oleh pengawas madrasah dan admin ERKAM kabupaten kota masing-masing, karena mereka sudah dilatih untuk sebagai instruktur di daerah. Ya. Kemudian tim BOS di Kemenak Kabupaten Kota itu juga kami harapkan untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada madrasah yang masih terkendala, ya. Jadi mohon dipetakan
madrasah-madrasah di Kabupaten Bapak Ibu yang masih kendala terkait EDM Erkam itu madrasah mana saja itu didampingi secara intensif, ya. Kemudian kabupaten kota dan juga pengawas itu berkewajiban juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan progres penginputan EDM Erkam yang dilakukan secara tatap muka maupun secara online melalui aplikasi Erkam. Ya, Bapak Ibu, ini mohon diperhatikan lagi. Kemudian selanjutnya terkait dengan penyusunan EDM Erkam ini, pada setiap tahun Bapak Ibu, pada setiap tahun madrasah baik itu MI, MTS, MA, MAK, negeri maupun swasta itu wajib membuat evaluasi diri madrasah berdasarkan data informasi pada satuan pendidikan di tahun T-1 sebelum dana BOS diterima. Jadi jika untuk dana BOS di tahun 2025, maka kita menyusun EDM di T-1, artinya tahun -1, berarti 2025 dikurang 1 berarti 2024. Jadi Bapak Ibu sekarang menyusun EDM 2024 itu untuk Erkam 2025. Ya. Nah, kemudian setelah menyusun EDM 2024, maka Bapak Ibu di setiap tahun Bapak Ibu juga diwajibkan membuat rencana pendapatan indikatif dengan cara mengalihkan jumlah siswa BAP BOS bulan September di T-1 sebelum dana BOS diterima dengan satuan biaya BOS majemuk masing-masing kabupaten kota sesuai regulasi yang berlaku. Ya, artinya Bapak Ibu untuk pagu indikatif 2025 setelah EDM 2024 Bapak Ibu selesaikan, Bapak Ibu kemudian menginput rencana pagu indikatif. Nah, jumlah siswa yang Bapak Ibu masukkan sebagai nilai pendapatan itu adalah jumlah siswa yang sudah Bapak Ibu lakukan BAP BOS per 30 September T-1. Artinya karena ini pagu indikatif 2025, maka T-1-nya adalah 2024. Maka yang kita gunakan adalah BAP BOS di September 2024. Itu kemudian berapa jumlah siswanya di BAP BOS 2024 itu kita kalikan dengan satuan biaya BOS majemuk. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu setiap tahun itu madrasah menyelesaikan penyusunan EDM dan rencana pendapatan indikatif itu paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, 3 kewajiban yang Bapak Ibu harus lakukan di madrasah pada setiap tahun. Ya. Jadi yang pertama, mengisi EDM T-1. Ya. Jadi kalau 2025 maka EDM-nya 2024. Kalau 2026 EDM-nya 2025. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengisi rencana pendapatan indikatif berdasarkan BAP BOS T-1 sebelumnya. Jadi untuk BOS 2025 pakai jumlah siswa berdasarkan BAP BOS 2024. Kalau BOS 2026 berarti menggunakan BAP BOS 2025 pada bulan September. Dan yang ketiga,
madrasah Bapak Ibu sudah wajib menyelesaikan penyusunan EDM itu 30 September. Ya. Nah, itu. Jadi 3 kewajiban yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Nantinya madrasah dapat melakukan perubahan pendapatan indikatif menjadi pendapatan definitif dengan menyesuaikan jumlah alokasi dana BOS yang diterima oleh madrasah masing-masing setelah ditetapkan oleh KSKK madrasah. Oke? Nah, ini yang perlu kita pahami kewajiban kita masing-masing di madrasah. Nah, saat ini saya akan menyampaikan ulang terkait dengan tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama, tahapan penginputan EDM. Ya, karena kita tadi diminta kewajiban adalah mengisi EDM terlebih dahulu, maka kita jelaskan tahapan penginput EDM. Nah, sebelum kita menyampaikan tahapan penginputan EDM ini, saya sampaikan dulu progresnya. Nah, per pagi hari ini, setelah saya cek di akun Kanwil, itu dari 344 madrasah, ya, 344 madrasah, itu baru 243 madrasah yang selesai. Artinya, masih ada 101 madrasah yang belum selesai EDM 2024. Padahal harusnya tadi ini sudah diselesaikan 30 September 2024. Ya. Kemudian dikasih waktu perpanjang sampai tanggal 15 November. Nah, ini berarti tinggal 10 hari lagi, sedangkan masih ada 101 madrasah yang belum selesai. Nah, ini progres per kabupaten kotanya. Ini sudah ada 8 kabupaten yang sudah 100%. Ya. Sedangkan kabupaten yang lainnya itu masih belum mencapai 100%. Sedangkan yang terendah itu adalah Lembata baru 21%, Manggarai 46%, Alor 56%, Sumba Barat 66%, dan Ende 66%. Nah, ini yang mohon Bapak Ibu di Kemenak Kabupaten Kota bisa membantu untuk bisa dapat diselesaikan sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Tentunya bisa melibatkan admin kabupaten kota dan juga Bapak Ibu pengawas madrasah terkait dengan hal ini. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu tahapan penginputan EDM-nya. Ini sudah kami sosialisasikan di awal tahun kemarin. Kami mengingatkan kembali. Jadi setiap tahunnya, ini EDM ini kan diinputkan setiap tahun Bapak Ibu. Jadi ini tahapan yang harus Bapak Ibu patuhi agar bisa terselesaikan dengan baik. Nah, tahapan penginputan EDM yang pertama, Bapak Ibu melakukan sosialisasi EDM kepada stakeholder madrasah. Nah, siapa yang melakukan sosialisasi? Yang melakukan sosialisasi itu adalah admin BOS Kemenak Kabupaten Kota atau pengawas madrasah. Nah, siapa yang selenggarakan? Yang selenggarakan itu adalah madrasah masing-masing. Ya, jadi madrasah masing-masing menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait dengan EDM ini kepada seluruh stakeholder di madrasah tersebut. Nah, kemudian mengundang admin BOS Kabupaten Kota atau pengawas madrasah sebagai narasumber. Ya, nah, atau kalau memang kepala madrasah atau TPM itu sudah menguasai EDM ini dengan baik, bisa dilakukan sosialisasi oleh madrasah itu sendiri. Nah, tahapan ini itu dimaksudkan agar seluruh elemen yang ada di madrasah Bapak Ibu, ya, baik itu GTK-nya, baik itu siswanya, baik itu orang tua wali murid,
komite maupun yayasan di madrasah swasta itu memahami dengan baik apa itu EDM dan fungsinya. Nah, diharapkan kegiatan sosialisasi EDM di madrasah ini itu berjalan di bulan Januari sampai dengan bulan Februari di tahun berjalan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan sosialisasi, tentunya Bapak Ibu di kepala madrasah itu bisa memantau orang-orang mana saja yang punya komitmen, punya keinginan untuk membangun madrasah menjadi lebih baik. Nah, inilah yang kemudian kepala madrasah menyeleksi siapa-siapa yang nantinya ditunjuk untuk membantu madrasah sebagai tim penjamin mutu madrasah. Maka di tahapan kedua, Bapak Ibu membentuk tim penjaminan mutu madrasah atau yang biasa kita bilang TPM. Nah, TPM ini itu minimal terdiri atas 8 orang, ya. Terdiri atas 8 orang. Nah, siapa-siapakah itu? 8 orang itu terdiri atas 8 unsur, ya. Minimal 1 orang per unsur, yaitu siapa? Kepala madrasah, dia selaku penanggung jawab. Kemudian wakil kepala madrasah selaku ketua, atau kalau di MI karena tidak ada wakamat, koordinator bidang pendidikan, atau apalah yang setara dengan itu. Kemudian salah satu guru selaku sekretaris. Nah, nanti anggotanya itu adalah unsur guru, unsur tenaga kependidikan, unsur komite, unsur orang tua murid, dan unsur siswa. Dalam hal ini di MTS MA ada pengurus OSIS. Ya. Nah, jumlah ini minimal, berarti bisa lebih dari 8. Yang penting unsur-unsur itu terpenuhi. Ya, unsur-unsur itu terpenuhi. Artinya TPM ini yang menyusun EDM ini jangan hanya kepala madrasah dan bendahara saja, tetapi juga harus melibatkan unsur-unsur lain. Ya. Nah, kemudian TPM ini bertugas itu melakukan EDM secara kontinu, ya. Nah, kemudian nanti melaporkan hasil EDM melalui aplikasi, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat madrasah dan seterusnya. Nah, TPM ini harus di-SK-kan oleh kepala madrasah, ya, dalam bentuk SK, SK kepala madrasah tentang penetapan tim penjaminan mutu madrasah. Nah, diharapkan SK ini itu diterbitkan oleh kepala madrasah pada bulan Januari atau bulan Februari di tahun berjalan. Nah, karena EDM ini setiap tahun, maka nanti dibuatkan juga SK-nya setiap tahun, meskipun orangnya sama. Ya, oke. Beda tuh. Kemudian selanjutnya, tahapan yang ketiga, setelah TPM ini terbentuk, maka TPM itu kemudian dilatih. Ya, maka dilakukanlah pelatihan EDM kepada TPM. Nah, pelatihan itu siapa yang selenggarakan? Diselenggarakan oleh madrasah masing-masing dengan menggunakan anggaran BOS. Sehingga Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu menyusun RKAM BOS, Bapak Ibu juga harus membuat atau menganggarkan kegiatan pelatihan EDM kepada TPM. Kenapa harus dilatih TPM-nya? Supaya TPM itu betul-betul mengetahui terkait dengan EDM ini. Agar mereka menyusun EDM itu tidak salah. Mereka memahami EDM dengan baik, maka penyusunan EDM itu bisa lebih baik. Ya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu menuntut EDM itu diselenggarakan oleh Kemenak Kabupaten Kota. Itu tidak ada anggarannya Bapak Ibu. Jadi pelatihan EDM kepada TPM itu diselenggarakan oleh masing-masing madrasah.
Atau kalau memang anggarannya tidak mencukupi, maka dilaksanakan oleh gabungan dari madrasah-madrasah. Ya, jadi mungkin bisa digabung satu zona begitu. Nah, kemudian siapa yang latih EDM ini? Yang latih adalah instruktur yang sudah kami berikan juga pelatihan, yaitu admin BOS di Kemenak Kabupaten Kota ataukah para pengawas madrasah. Mereka lah sebagai instruktur yang nanti melatih TPM. Nah, diharapkan pelatihan ini itu dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Ya, bulan Februari sampai dengan bulan Maret di tahun anggaran berjalan. Nah, dengan adanya pelatihan EDM ini sangat diharapkan TPM itu sudah memahami dengan baik tugas dan fungsinya serta memahami instrumen penilaian dan penentuan level kinerja di instrumen EDM sehingga hasil yang diberikan itu adalah hasil yang benar-benar objektif, ya, tidak karang-karang. Nah, tahapan yang keempat, setelah EDM ini dilatih, mereka sudah betul-betul menguasai apa itu EDM, memahami dengan baik instrumennya, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data, informasi, dan bukti fisik dari berbagai sumber yang relevan. Untuk apa? Untuk menilai indikator-indikator pada instrumen EDM tadi. Nah, jadi TPM yang sudah di SK-kan itu kemudian berkoordinasi dengan guru, berkoordinasi dengan tendik, berkoordinasi dengan komite, berkoordinasi dengan siapa saja, unsur-unsur yang ada untuk bisa mengumpulkan data dan informasi. Nah, karena mereka di situ nanti membedah, oh instrumen A1 ini apa sih bukti-bukti fisiknya yang harus dikumpul. Instrumen kedua ini apa-apa saja. Nah, ini jadi data dukung itulah yang dikumpulkan oleh TPM yang sudah dilatih tadi. Nah, data dukung ini itu bersumber dari data madrasah 2 semester sebelumnya pada tahun sebelumnya. Contoh misalkan saat ini kita ingin mengisi EDM 2024. Berarti data-data yang kita kumpulkan tadi itu adalah data-data pada tahun 2023 di semester apa? Januari sampai dengan Juni berarti dia semester genap, ya. Kemudian Juli sampai dengan Desember berarti dia semester ganjil, ya. Jadi tahun 2023. Nah, nanti untuk EDM 2025 dia pakai yang tahun 2024, Januari sampai Juni semester genap dan Juli sampai Desember semester ganjil. Nah, diharapkan pengumpulan data dukung ini itu dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Jadi ada waktu Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 5 bulan waktu yang diberikan kepada TPM dan juga stakeholder di madrasah untuk menyiapkan data-data dukung itu. Ya. Nah, karena mungkin administrasi di madrasah kurang tertib sehingga data-data dukung itu belum terarsipkan dengan baik sehingga perlu dicek-cek kembali. Nah, dikasih waktu sampai dengan 5 bulan. Februari sampai dengan Juni, ya, tergantung pelatihan dilaksanakan di bulan apa. Intinya setelah pelatihan TPM langsung kerja melakukan pengumpulan data. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap kelima, ya, yaitu penetapan level kinerja dari setiap indikator berdasarkan data, informasi, dan bukti fisik. Nah, kita ketahui bersama bahwa instrumen itu ada 5 aspek budaya mutu dengan beberapa indikator pada setiap aspek. Nah, tugas TPM adalah menentukan level kinerja
madrasahnya Bapak Ibu sendiri berdasarkan data dukung yang Bapak Ibu peroleh tadi. Apakah saya mendapatkan nilai 1 artinya kurang, madrasah dapat nilai 2 artinya sedang, atau 3 baik atau sangat baik di tingkat 4. Nah, setelah itu kemudian diberikan keterangan, ya. Nah, penetapan level kinerja ini itu dilaksanakan di bulan Februari sampai bulan Juni, ya. Februari sampai dengan bulan Juni. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menentukan level kinerja pada setiap aspek, Bapak Ibu diminta di tahapan selanjutnya adalah menentukan prioritas kegiatan dan subkegiatan. Jadi dari level kinerja tadi, Bapak Ibu merumuskan kegiatan dan subkegiatan yang akan Bapak Ibu anggarkan di tahun depan dalam rangka memperbaiki atau mempertahankan capaian kinerja yang sudah kita tentukan tadi. Nah, tentunya penetapan level kinerja, penentuan prioritas kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat TPM, ya. Jadi TPM itu rapat kemudian menilai level kinerja pada setiap aspek, kemudian menentukan kegiatan dan subkegiatannya. Nah, ini jadi dikasih waktu bulan Februari sampai bulan Juni tahun berjalan. Nah, setelah itu, setelah TPM sudah menentukan level kinerja, menentukan kegiatan dan subkegiatan prioritas, barulah TPM menyerahkan instrumen data-data yang sudah diisi itu kepada operator atau kepada staf atau bendahara, ya. Untuk apa? Untuk diinputkan kepada aplikasi EDM, ya. Nah, jadi jangan belum dirapatkan, Bapak Ibu sudah ini operator pokoknya isi saja terserah mau 1, mau 2, mau 3 itu operator urus. Nah, ini yang salah. Jadi nilai 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan hasil dari rapat TPM yang bersumber didasarkan dari data dukung yang dikumpulkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, harus dirapatkan dulu. Makanya EDM itu harus diikuti tahapannya supaya jelas. Nah, untuk pengisian EDM di aplikasi sebenarnya cukup mudah. Jadi operator atau staf atau bendahara itu tinggal masuk ke alamat erkam.kemenak.go.id, pilih EDM versi 2, kemudian login dengan akunnya, ya. Jika stafnya ada, kepala madrasah bisa menambahkan akun staf di khusus staf EDM khusus di akun kamar. Bisa ditambahkan oleh kepala madrasah. Setelah berhasil login, maka Bapak Ibu tinggal memilih tahunnya, tahun pengisian EDM, ya. Contoh di sini karena ini EDM 2024, kita pilih tahun 2024. Nah, setelah kita pilih tahun EDM yang ingin kita isi, kemudian kita mengupload dan mengisikan data TPM, tim penjamin mutu. Ya, kita upload SK-nya, kemudian kita isi data TPM-nya. Nah, di sini juga diminta upload foto rapat TPM. Ya, jadi setiap Bapak Ibu di TPM melakukan rapat yang tadi menentukan level kinerja atau mengumpulkan berkas-berkas atau memilih program kegiatan itu didokumentasikan dan diupload. Nah, nanti diisi di sini nih TPM-nya. Kemudian kalau sudah diisi TPM-nya, Bapak Ibu kemudian mengisi EDM, ya, mengisi EDM. Nah, untuk mengisi EDM ini, tadi Bapak Ibu bisa klik mulai evaluasi, ya, mulai evaluasi. Nah, untuk yang di tahapan sebelumnya tadi, Bapak Ibu bisa dibantu dengan ini.
mengklik unduh butir soal atau mengunduh kertas kerja. Nah, ini untuk membantu proses Bapak Ibu mengumpulkan data dukung dan menentukan level kinerja sebelum melakukan penginputan EDM. Nah, di sini contoh ini budaya A1. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengupload data dukung. Nah, jenis-jenis data dukung yang dibutuhkan ini akan tampil keterangannya di sini, ya. Kemudian mengisi keterangan terkait dengan perolehan capaian kinerja. Selanjutnya menentukan tingkat kinerjanya, ya. Level berapa, 1, 2, 3, atau 4. Nah, kalau sudah menentukan level kinerja, Bapak Ibu juga nanti bisa merujuk pada kondisi-kondisi data yang ada yang terintegrasi dengan EMIS, Sispena, AKG, AKMI. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu ketika sudah menentukan level kinerja, Bapak Ibu kemudian menentukan memilih kegiatan dan subkegiatan dengan cara dicentang. Ya, kemudian klik simpan kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu lakukan untuk A1, A2, A3 sampai terakhir di budaya ke D. Ya, jadi silakan diisi. Nah, tentunya staf atau operator mengisi ini dia berdasarkan yang tadi Bapak Ibu kasih hasil dari rapat TPM. Oh, A1 ini, fotonya ini, dokumentasinya ini, tingkat kinerjanya ini, kegiatannya ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di tahapan selanjutnya, Bapak Ibu nanti setelah mengisi EDM semua eh, instrumen pertanyaan, bukti dukung semua sudah diisi, maka Bapak Ibu kemudian eh, menunggu pengawas madrasah untuk melakukan review. Jadi hasil yang Bapak Ibu sudah isi itu nanti akan direview oleh Bapak Ibu pengawas madrasah. Kenapa harus direview? Karena namanya hasil EDM itu perlu juga masukan dari pihak luar. Nah, pihak luar dalam hal ini adalah pengawas madrasah. Kenapa harus pengawas madrasah? Karena memang pengawas madrasah itu punya fungsi untuk memonitoring Bapak Ibu, mensupervisi dan sebagainya. Ya, jadi mereka lebih tahu karena kenapa? Mereka yang sering mengunjungi madrasah Bapak Ibu. Ya. Nah, mereka yang sering melakukan pembinaan, melakukan supervisi, sehingga diharapkan pengawas madrasah bisa mengenal kondisi madrasah dengan baik. Sehingga jika memang ada kesalahan penilaian level kinerja, bisa diberikan catatan oleh pengawas madrasah. Contoh misalkan A1 diisi 4. Ternyata pengawas bilang 4 ini terlalu ketinggian karena faktor A, B, C, D belum terpenuhi. Maka harusnya cuma 2. Nah, itu nanti diberikan catatan tuh oleh pengawas madrasah. Kenapa 4 tidak boleh tetapi 2? Karena ini. Nah, sehingga madrasah juga sadar, oh ternyata memang saya terlalu ketinggian menentukan level kinerja. Padahal ada hal-hal yang tidak saya penuhi. Maka saya mengikuti saran dari pengawas madrasah harusnya level kinerja jadi 2. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengawas madrasah bertugas mereview hasil EDM yang sudah diisi oleh madrasah. Nah, setelah diberikan catatan perbaikan, madrasah kembali melakukan perbaikan terkait dengan EDM yang sudah diisi tadi. Nah, setelah sudah diperbaiki oleh staf madrasah, maka selanjutnya adalah kepala madrasah melakukan persetujuan. Ya, kepala madrasah melakukan persetujuan ya, terhadap EDM yang sudah diperbaiki oleh madrasah.
Nah, setelah disetujui, kemudian data EDM dikirim ke pusat. Nah, perlu diingat bahwa ketika data EDM sudah dikirim ke pusat, madrasah tidak bisa lagi memperbaiki level kinerja. Ya, misalkan yang tadinya 3 tidak bisa lagi diperbaiki jadi 2. Atau yang tadinya 3 mau naik jadi 4 tidak bisa lagi karena data sudah dikirim ke pusat. Jadi perbaikan itu dilakukan sebelum dilakukan persetujuan oleh kepala madrasah. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu tahapan penginputan EDM ya. Tahapan penginputan EDM. Sehingga Bapak Ibu diharapkan penginputan EDM itu bisa selesai di bulan Juli ya. Di bulan Juli maksimal bulan Agustus itu EDM sudah selesai. Karena kan tadi tahapannya itu sampai bulan Juni ya. Jadi sosialisasi di bulan Januari sampai Februari, kemudian pembentukan TPM di Januari Februari, kemudian dilakukan pelatihan TPM di bulan Februari sampai bulan Maret, kemudian pengumpulan data dukung itu di bulan Februari sampai bulan Juni, penentuan level kinerja, penentuan program prioritas sama di bulan Februari sampai bulan Juni. Nah, kemudian penginputan EDM-nya bisa di bulan Juli, paling lambat bulan Agustus. Sehingga nantinya di bulan Agustus sampai September itu kita melakukan input pagu indikatif ya, karena tadi seperti surat yang disampaikan oleh pusat, batas akhir penyusunan pagu indikatif itu 30 September ya, 30 September. Nah, jadi ketika EDM sudah selesai, kita kemudian menginput pagu indikatif ya. Pagu indikatif itu artinya penginputan rencana di mana belum ditentukan pagu alokasi. Artinya belum ada penetapan eh, dana BOS yang fix dari pusat. Ya, jadi masih bersifat pagu indikatif. Nah, untuk penginputan pagu indikatif, Bapak Ibu masuk ke aplikasi Erkam, ya, pilih Erkam versi 2. Nah, untuk penginputan pagu indikatif ini, itu ada 2 yang kita input, yaitu rencana pendapatan dan juga rencana belanja. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu pilih dulu tahun anggaran, ya. Karena ini EDM 2024, kita isi pagu indikatif 2025, ya. Nah, 2025. Jadi, nah, nanti 2025 kita isi pagu indikatif 2026. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya. Nah, di pagu indikatif 2025 ini kita pertama adalah menginput rencana pendapatan untuk pagu indikatif. Nah, untuk menginput rencana pendapatan ini itu diinput oleh kepala madrasah ya, menggunakan akun kepala madrasah untuk menginput rencana pendapatan. Nah, masuk ke menu rencana, pagu indikatif, kemudian pendapatan. Nah, di sini di pagu indikatif pendapatan ini Bapak Ibu menginputkan nilai pendapatan bosnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kan belum ada nih alokasi dana bosnya. Makanya di pagu indikatif ini kita menginput berdasarkan jumlah siswa yang sudah kita selesaikan BAP Septembernya, BAP bosnya. Ya, BAP bosnya. BAP bos itu kan per 30 September. Nah, ini kita inputkan rencana pendapatannya. Nah, sehingga memang sebaiknya kita menyelesaikan BAP BOS itu jangan terlalu mepet di 30 September. Karena kenapa? Karena 30 September itu batas akhir penginputan pagu indikatif.
Jadi kalau bisa di awal-awal September itu kita sudah selesai BAP-nya. Sehingga setelah selesai BAP, kita langsung menginput pagu indikatif di RKAM kita. Nah, jadi nilai rencana pendapatannya adalah jumlah siswa di BAP September itu dikalikan dengan nilai satuan BOS majemuk. Ya, nilai satuan BOS majemuk. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di sini keterangannya penetapan pendapatan itu berakhir, maka Bapak Ibu terlebih dahulu berkoordinasi dengan admin kabupaten kota untuk membuka jadwalnya. Ya. Nah, tadi rencana pendapatan itu jumlah siswa BAP kali dengan nilai satuan BOS majemuk. Nah, nilai satuan BOS majemuk ini kita merujuk pada eh, Kepmendikbud nomor 16 2021 tentang satuan biaya BOS reguler. Nah, di sini satuan biaya BOS di setiap kabupaten kota itu berbeda-beda, ya, tidak sama, ya. Nah, di sini contoh untuk jenjang SDMI itu paling tinggi ada di Alor 1.060.000. Kemudian di beberapa daerah itu masih tetap dengan 900.000. Ya, jadi bervariasi nih antar kabupaten kota. Begitupun di SMP, ya. Ini bervariasi di setiap kabupaten kota, begitupun di SMA maupun MAK. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini kita juga tidak tahu pertimbangan teknisnya seperti apa. Kabupaten ini kok bisa lebih tinggi dari kabupaten yang lain. Kok kabupaten ini masih tetap saja, ini kita juga tidak tahu pertimbangannya seperti apa, karena ini sudah menjadi ketetapan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021, kita tinggal mengikutinya saja. Ya, nah jadi dana bos yang Bapak Ibu terima kemarin tahun 2024-2023 itu sudah mengikuti satuan yang seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah menginputkan rencana pendapatannya, maka kepala madrasah lanjut menginputkan rencana belanja. Ya, jadi diinput rencana pagu indikatif belanja, di mana kepala madrasah bertugas untuk menambah kegiatan dan subkegiatan. Ya, ya, subkegiatan dan subkegiatan, klik tombol tambah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Sumber dana BOS, pilih subkegiatan, kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, indikator output, indikator hasil, target, dan seterusnya. Nah, ini harus diisi nih Bapak Ibu. Subkegiatan ditentukan berdasarkan hasil EDM, ya. Kalau Bapak Ibu tadinya di EDM 2024, Bapak Ibu kan sudah mencentang tuh sub-sub kegiatan. Nah, itu akan muncul. Jadi kalau di sini subkegiatannya tidak muncul, itu berarti pada saat di pengisian EDM, Bapak Ibu tidak centang tuh subkegiatan itu. Nah, maka kalau Bapak Ibu kejadian kasus seperti itu, maka EDM-nya harus dibatalkan dulu, kemudian diedit kegiatan subkegiatan pada eh, masing-masing indikator yang perlu kita perbaharui. Nah, setelah itu kita setujui lagi EDM-nya, nanti akan terkirim lagi ke pusat, maka akan otomatis kembali masuk di sub kegiatan yang ada di RKAM. Nah, itu biasanya perubahan itu ya kita tunggu 1 sampai 2 hari eh, dia akan muncul kembali. Nah, kemudian kita pilih sub kegiatan. Nah, kemudian kita isi kelompok sasarannya siapa? Apakah sasarannya madrasah, ataukah sasarannya guru, ataukah sasarannya siswa, tergantung dari subkegiatan tadi. Contoh misalkan subkegiatan terkait dengan langganan listrik, misalkan apa? Langganan daya dan jasa, misalkan. Maka kelompok sasarannya madrasah. Oh, kegiatan terkait dengan EDM, maka sasarannya pasti madrasah. Oh, kegiatan terkait dengan
kesiswaan, maka terkesannya siswa dan seterusnya begitu. Nah, waktu pelaksanaan ini kita sesuaikan. Kira-kira kegiatan itu kita laksanakan di bulan apa? Nah, jangan juga Bapak Ibu eh, monoton Januari sampai Desember. Nah, contoh misalkan PPDB. PPDB kan kegiatannya sekitar bulan Juni ya atau bulan Mei. Nah, itu disesuaikan begitu ya. Atau kegiatan-kegiatan lain yang memang waktunya disesuaikan. Kecuali misalkan langganan daya jasa yang dari Januari sampai Desember. Kemudian indikator output. Nah, ini diisi eh, hasil dari kegiatan itu apa, ya? Ya, outputnya apa? Nah, indikator hasil juga sama. Ini tujuan tercapainya output itu apa, ya? Nah, contoh misalkan eh, terkait dengan kegiatan eh, pembayaran operasional madrasah, maka outputnya adalah eh, terbayarkannya langganan eh, daya dan jasa. Hasilnya apa? Pembelajaran madrasah berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, targetnya diisi, target outputnya sama target hasilnya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu Bapak Ibu kemudian setelah Bapak Ibu mengisi kegiatan dan subkegiatan, maka akan tampil tuh daftar list kegiatan dan subkegiatan yang Bapak Ibu sudah tentukan. Nah, langkah selanjutnya, bendahara itu harus mengisi detail komponen biaya pada masing-masing kegiatan, subkegiatan yang sudah tadi Bapak Ibu Kepala Madrasah buat. Nah, berarti bendahara madrasah login ke aplikasi Erkam, kemudian masuk ke menu rencana, pagu indikatif, belanja. Nah, nanti akan tuh tampil. Nah, di sini contoh, di sini akan tampil pemberitahuan total pendapatan yang sudah diisi Camat berapa, total belanjanya masih nol, artinya belum diisi, belum ada persetujuan terkait dengan komponen belanja. Nah, sisanya di sini masih banyak, ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu tentukan. Nah, di sini ketika di akun bendahara akan muncul tuh kegiatan dan subkegiatan yang diisi oleh kepala madrasah. Nah, tugas bendahara kemudian klik tombol aksi ini ya untuk membuka detail dari masing-masing kegiatan. Nah, setelah itu Bapak Ibu kemudian eh, Bapak Ibu staf madrasah setelah mengklik tombol yang tadi, maka nanti akan muncul nih tampilan seperti ini. Nah, bendahara madrasah itu kemudian memilih komponen biaya, ya, memilih komponen biaya. Di sini kita klik tanda plus. Nah, nanti akan muncul tuh daftar komponen biaya. Nah, Bapak Ibu silakan memilih komponen biaya yang sesuai, ya. Nah, di sini ada tombol bantuan kategori komponen biaya, bisa dipilih komponen biaya mana yang sesuai di masing-masing kategorinya. Nah, jika sudah, misalkan ini kita pilih kebutuhan sekolah, kebutuhan rapat atau makanan terkait dengan nasi kotak atau minuman gelas. Nah, ini misalkan kita subkegiatannya itu terkait dengan pelatihan EDM tadi. Maka kita di dalam pelatihan itu kan kita butuh ada nasi kotak atau minuman gelas kan. Nah, kita pilih aksi, tetapkan harga, kita misalkan taruh 20.000 ya. Misalkan nasi bungkus kita beli 20.000 ya. Nah, kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, nanti akan muncul
eh, klik simpan, ya. Nanti kita diminta lagi untuk mengisi daftarnya, ya. Pilih kode akun, ya. Pilih kode akun yang sesuai. Jadi nanti setelah kita pilih sub kegiatan itu, pilih komponen biaya itu, nanti kembali lagi ke sini, ya. Kembali lagi ke sini. Nah, kita pilih nih kode akunnya. Kode akun yang sesuai, ya. Setelah kita pilih kode akun, kita isi koefisiennya. Koefisien 1, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, koefisien itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tadi beli nasi kotak, maka nasi kotaknya itu berapa? Contoh koefisien 1, karena pesertanya itu ada 10 orang, maka 10 kotak atau 10 buah. Nah, karena kegiatannya itu 2 hari, maka di koefisien 2-nya 2 hari. Begitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan hanya 1 hari, maka cukup di koefisien 1, yaitu 10 buah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisi status PPN. Nah, status PPN-nya itu ada pilihan sudah tidak ada PPN, kemudian sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN. Nah, ini tinggal disesuaikan Bapak Ibu, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi status PPN, Bapak Ibu klik sumber dana. Nah, di sumber dana ini akan muncul form seperti ini. Tadi Bapak Ibu karena nasi kotaknya 10, satuannya 20.000, maka total biayanya 200.000. Nah, Bapak Ibu pilih sumber dana, APBN BOS tahap 1 dan atau BOS tahap 2 kalau madrasah swasta. Kalau madrasah negeri hanya muncul APBN BOS saja. Nah, masukkan kuantitasnya tadi 10. Nah, nanti di sini akan disampaikan Bapak Ibu saldo sumber dananya sekian, jumlah saldo yang digunakan sekian, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu nanti diarahkan ke AKB, anggaran kas bulanan. Nah, tinggal Bapak Ibu isi tadi. Yang 10 kotak itu kita isi di mana? Oh, misalkan kita isi di bulan April 5, Juni 5. Nah, atau tadi karena ini untuk kegiatan pelatihan EDM itu di bulan Februari atau Maret, maka kita isi 10 itu di bulan Februari semua atau di bulan Maret semua. Nah, ini tergantung dari kebutuhan masing-masing madrasah di kas bulanannya, ya. Kalau sudah klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, maka nanti akan muncul tuh di komponen ini, ya. Nah, nasi kotak, minuman gelas, akunnya persediaan konsumsi, misalkan ini tadi hanya sekedar contoh, koefisiennya 10 box. Nah, nanti keterangan di sini nih, statusnya menunggu. Menunggu siapa? Menunggu persetujuan kepala madrasah. Nah, bendahara bisa menambahkan komponen biaya yang lainnya. Ya, komponen biaya yang lainnya di sub kegiatan itu, jika sudah bisa ke sub kegiatan yang lain. Ya, jadi tugas bendahara menginputkan komponen-komponen biaya. Tentunya komponen-komponen biaya itu sudah dirapatkan oleh Bapak Ibu di madrasah masing-masing. Oh, kegiatan ini apa sih yang kita belanjakan, apa sih yang kita anggarkan, berapa, harganya berapa, itu sudah melalui hasil rapat. Ya. Nah, kalau sudah diinputkan oleh bendahara, maka tugas selanjutnya adalah kepala madrasah menyetujui ya detail komponen biaya. Jadi kepala madrasah login lagi di aplikasi Erkam, kemudian klik rencana, pagu indikatif belanja, nanti akan muncul tuh daftar kegiatan dan subkegiatan, Bapak Ibu pilih aksi, lihat detail, nanti akan muncul rincian komponen biayanya, Bapak Ibu tinggal klik aksi approval.
Nah, nanti akan muncul form seperti ini. Kepala madrasah mengecek ini sudah benar tidak yang diinputkan oleh bendahara. Kalau memang ada kekeliruan, kepala madrasah bisa nih, ya, bisa mengisi keterangan jika ditolak di sini. Tapi kalau memang sudah sesuai, maka Bapak Ibu tinggal klik disetujui. Nah, kalau sudah disetujui, maka kepala madrasah melakukan untuk seluruh komponen biaya yang tampil yang sudah diinputkan oleh bendahara. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu nanti dicek di sini ya, total pendapatannya, total belanja dan sisa. Nah, total belanja ini harusnya itu sama dengan total pendapatan ya. Jadi total pendapatan ini sama dengan total belanja sehingga sisanya itu 0 rupiah dan persentasenya 100%. Nah, kalau di sini sisanya sudah 0, persentasenya sudah 100%, baru dikatakan Bapak Ibu selesai menginput pagu indikatif. Ya, baru dikatakan selesai Bapak Ibu menginput pagu indikatif jika sisa di sini ya, sisa yang ada di sini itu 0 ya. Sisa di sini itu 0 ya, ini ya 0 dan di sini ini 100%. Nah, jumlah pendapatan dengan jumlah belanja sama. Nah, itu baru dikatakan selesai. Ini 100%. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum sampai di situ, belum 100, maka yang Bapak Ibu kerjakan belum dikatakan selesai. Nah, mungkin seperti itu penjelasan teknis dari saya terkait dengan tahapan penginputan EDM dan juga tahapan penginputan pagu indikatif. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ini kewajiban seluruh madrasah, ya. Seluruh madrasah berkewajiban mengisi ini, ya. Nah, setiap tahunnya, ya. Nah, madrasah-madrasah yang ijobnya 2023 kemarin, maka pastinya 2025 dia sudah berhak menerima dana BOS. Maka dia sudah harus menginputkan EDM 2024 dan juga pagu indikatif 2025, ya. Nah, untuk madrasah yang ijobnya di 2024, nah, memang di 2025 dia belum berhak menerima dana BOS, ya. Tetapi sebaiknya dia tetap membuat EDM, ya, karena EDM itu kan berguna bukan hanya untuk pendapatan dana BOS, tetapi EDM itu berguna untuk bagaimana dia menilai madrasah dia, ya. Nah, anggap-anggap dia latihan karena nanti di 2026 dia sudah bisa dapat dana BOS, maka dia sudah lancar dalam menginputkan pagu indikatif dan juga EDM. Karena pagu indikatif itu sebenarnya bukan cuma bersumber dari dana BOS, tapi bersumber dari dana-dana yang lainnya. Intinya adalah seluruh madrasah yang sudah memiliki izin operasional itu wajib melakukan penginputan EDM dan juga erekamnya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih.